Hai guys, temu kangen dan merajut kembali tali silaturahmi yang sempat tertahan setahun. Momen ini merupakan kebahagiaan yang tersembunyi. Tentunya dengan pertemuan yang membahagiakan ini merupakan interaksi positif yang memicu pelepasan hormon kebahagiaan. Hal ini diperkuat pula oleh ceramah Dr. Agus Ali Fauzi. Guys, setelah berakhir sesi pertama paparan materi dari Dr. Agus Fauzi, selanjutnya kita beralih ke sesi kedua, tentunya tidak kalah menarik, yakni sesi tanya jawab dan dilanjut dengan ramah tamah dalam situasi pertemuan SMA 477 Surabaya. Di samping itu, tak lupa diucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Kiki Mungki yang telah memfasilitasi kehadiran Dr. Agus Ali Fauzi. Adalah dari ridho Allah, belajarlah ikhlas. Kalau sudah meninggal, mengharap rahmat dari Allah, bukan karena ibadah, bukan karena sholat kita, puasa kita, enggak. Mohon rahmat dari Allah. Itu satu, perbanyak sedekah dan baca sholawat, ya, selain ibadah tadi. Iman 5S, imun 5F. Istighfar, ikhtiar, ibadah sebagai visi hidup kita, ilmu harus. Pengen sukses di dunia dengan ilmu, sukses akhirat dengan ilmu, sukses dua-duanya dengan ilmu. Tujuannya terakhir adalah ikhlas. Tidak ingin dipuji, tidak takut dimaki, hanya mencari ridho ilahi Allah. Contohnya bagaimana? Yang gampang, buang air besar, begitu plung, tidak usah dicari lagi. Ibu-ibu kadang-kadang masih dicari, mau lento, mau nangdi, lento. Lapo boleh lento barang gitu ya. Boleh pastel barang, lapo boleh pastel. Wong kita buang air besar saja sudah alhamdulillah. Kenapa? Nikmat Allah. Kok alhamdulillah? Jarang tahu panjangan dalam hati. Yang motolkan itu loh Allah. Kotoran kan dipotol loh sama Allah. Tul. Seandainya tidak potol bagaimana? Panjangan guntingi dewe tambah. Ayo, coba kan ada nikmatnya ya. Tapi orang lupa bahwa wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmat tidak akan mampu. Makanya ojo ngomong wah aduh cabut nikmat. Alhamdulillah. Kalau memang berat banyak dari diri kita sendiri, ya istighfarlah. Mohon ampun pada Allah dan melakukan perubahan. Selesai. Ojo kecewa, ojo mengeluh, ojo gini. Tambah berat panjenengan. Waduh aku kok ngene. Astagfirullahaladzim. Ya Allah mbak, astagfirullahaladzim, alhamdulillah dengkulku tambah abu. Wah, masih dengkul. Nek matanya cepot, nek otaknya jebrol. Ya Allah, baik. Ya, gitu. Jadi susah, sedih, cemas, takut, senang, Pak. Ya itulah kehidupan. Tugas kita adalah ikhtiar, berdoa dan pasrah kepada Allah. Tawakal. Dengan iman hidup jadi terarah, dengan teknologi hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan sedekah hidup jadi berkah, dengan takwa hidup jadi mulia. Ya. Ini action positif, ini virus yang baru saya temukan. H3C2A1. Good heart, hati yang kita dimonitor sama Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Wa huwa bima ta'maluna basir. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Sekarang ini takutnya sama KPK. Kedua takut sama jaksa BPK, tapi masih banyak yang takut sama PKK dan Dharma Wanita. Itu sorong, panjenengan ojo berlebihan, ngomong banter sama suaminya, itu sudah dosa, itu baru penyakit. Suaminya lo gak budek bengak-bengok, ya. Nah suaminya jantungnya dredeg, dipanggil ya, langsung mati. Dipanggil tambah mati, kaget. Ojo berlebihan. Pas pensiun terus bengak-bengok, aku lo gak budek dibengok. Kan gitu. Tapi kalau ane ngomong tambah dimplok. Ya kan gitu. Hati bersyukur. Good head. Yuk mandang kejadian, mandang sesuatu selalu dari sudut pandemi. Itu ada hikmahnya. Orang kan meluyur, begitu pandemi, ayo kembali ke rumah. Sing rukun ambil keluarga, ibadah di rumah. Kan gitu, betul enggak? Yeah. Manfaatnya ada lagi dari kesehatan. Teman saya yang beratnya 105. Begitu pandemi stres,
sekarang menjadi 85 atau 90, tambah sehat. Jadi stres itu bisa tambah kurus, bisa tambah gemuk. Ya kan? Kalau gemuk itu 32 penyakit mengancam. Tapi kalau kurus kan bisa TBC, cacingan, mencret, barang-barang. Jadi yang kurang gizi ya, stunting itu ya bisa. Jadi good hand, tangan kaki kita. Untuk apa? Ibadah. Visi hidup kita kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk sholat. Makanya belajar nikmatnya sholat. Itu tidak mudah, itu tidak mudah. Makanya tadi ibadah harus dipaksa. Sholat sunnah rawatib harus dipaksa. Kan untuk membackup sholat wajibnya, sholat sunnah rawatib itu. Ngaji harus dipaksa. Dan saya waktu pandemi kan stres saya, mati kabeh, teman saya mati kabeh di rumah sakit itu tambah ngeri, 30-50 orang meninggal tiap hari. Di depan saya tidak tanggapan pada pikir aku sehat itu. Oh ya apa? Lah orang datang dari mobil mau masuk langsung baru daftarin balik mati. Baru ke toilet balik mati. Ya bu kaki kain badai situ kain. Jadi penyakit yang berbahaya adalah kekhawatiran dan ketakutan diri kita sendiri. Itu pentingnya, backingnya harus Allah, harus Tuhan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Itu. Makanya sekarang bagaimana sih? Bisnislah dengan Allah. Bagaimana Allah? Kamu kalau ingin balas aku, ya balaslah orang membutuhkan pertolongan. Makanya sebagai saya sudah sehat, alhamdulillah 2 tahun lagi pensiun, saya merintis. Ya apa sih gampang? Kayak makan lansia. Nah anak saya kan chef nomor 2. Kamu masak oseng enak, tak bagi nona lansia. Sekarang menyusul ke mahasiswa. Mahasiswa ini angel, gak mungkin dikirim ambil kondisi kok ingin ambil ibu kasih makan. Alhamdulillah. Saya ya bantu orang kerentek kayak kan ini ingin ada orang bangun rumah tahfiz. Rumah tahfiz saya banyak sekali 200. Aku pengen bangun, aku melok. Lalu saya baru niat melok, belum bayar, sudah diganti sama Allah. Niatnya panjenengan sudah diganti sama Allah. Serius ini. Apalagi ke orang tua saya. Ibu saya 91 tahun, untuknya apa? Kerjanya ngaji. Tapi senengannya satu, duit. Senengannya duit. Ya betul itu ya. Ya. Good communication, good cat. Ini doa akan dicintai Allah, semua keinginan dikabulkan, doa keberkahan. Saya kalau memberi motivasi disiapkan helikopter sampai nih. Itu sama Pak Kapolda, ya. Tapi dipikir bukan gaya-gayaan, medeni ini Pak helikopternya, enggak tahu digaya. Kita teri lho suwi, iki iso munggah ta enggak, aku kuwatir kok. Bukan gaya-gayaan, munggah alon-alon munggah. Saya kan mau ngasih motivasi di Trenggalek, perawat-perawat 1000 itu. Pak Kapolda telepon, Agus tolong teman-teman kasih motivasi. Pak aku siang ke Pak Trenggalek. Cok khawatir, tak siap helikopter. Oke, terus pagi selesai, numpak helikopter. Dredeg Bu, masih didampingi wong papat-papat ini, Kapolres barang. Terus naik, nah sampai atas kan dari helikopter ndek, jadi genteng ketok. Pak tekan ndi Pak? Tak takoni pilote ngono. Jombang Pak Agus. Lah kok ono genteng-genteng, kakiku coba tak dukno ngene iso. Enggak. Iso. Bener. Pilotnya ngomong, Pak Agus mohon maaf ya Pak Agus nggak bisa turun di Trenggalek Pak Agus karena tebingnya tinggi, turbulensi anginnya itu besar. Terus ya apa Pak? Tak turunkan di lapangan sepak bola Tulungagung Pak Agus. Terus gak apa-apa Pak, cepet dukno aku saiki. Tapi posisinya khawatir Pak. Turun. Jadi kayak artis gitu. Jadi mobilnya polisi-polisi banyak di sini. Terus Tulungagung ke Trenggalek pakai koridor ya. Terus ke Magetan ya pakai koridor terus. Alhamdulillah ya. Kemarin di Sangatta, itu dari Balikpapan menuju Sangatta 1 jam. Itu ya pesawat kecil. Dulu pakai helikopter, kemana pakai Pegasus sih enggak ketok. Kalau pakai helikopter ketok, boyoni ketok. Nah ini aku bolak langsung dimplok. Loh nek dimplok gak apa-apa nek didilati terus dicocok. Ya toh. Medeni. Nah ini petinggi-petinggi Angkatan Darat ya. Ini Komandan Angkatan Udara seluruh Indonesia ya, suami istri ini sama Pak Marsikal Tony Harjono. Ini jenderal-jenderalnya,
Ini mahasiswa saya, ingat-ingat ini sekolahan saya dulu tahun 86 ya, ini mahasiswa. Ini guru-guru yang saya latih untuk spiritual training ya. Nih glowing-glowing, lemu-lemu ya. Suaminya sih kuru-kuru stres ya. Jadi pesan pentingnya mensyukuri nikmat, tidak berbuat nekat maksiat, hidup sedikit hemat, insya Allah rezeki meningkat, maka harus beribadah, harus berubah, dan harus sedekah agar hidup lebih berkah. Tepuk tangan untuk kita. Tetap kreatif, inovatif, ya, produktif. Ini grup goes saya. Saya dulu striker sepak bola, juara tenis, juara bulu tangkis, juara karate, semua. Begitu 60 tahun saya harus milih, tinggal goes, jalan kaki, sama pingpong, sama pensiunan pemprov kadang-kadang pingpong. Pingpong itu kan tidak terlalu berat, bahagiakan orang lain. Olahraga itu menang no lawani, mesti mulai ditelaktir, minggu doa menang no aja, mulai mesti jak makan, kan itu membahagiakan. Ini gocapan, goes cari sarapan, ya, tidak usah jauh-jauh. Ada 80 tahun goes sampai Magetan. Akhirnya ketemu di puskesmas Kertosono, kepalanya dijahit rolas, ya. Itu namanya orang tua biayaan, ya. Kenapa adik ado-ado itu, ya kan nggak usah, ya. Tapi ada teman saya lansia 85, cek goes, utuh mas ya, wah, mas, sampean kok utuh, goes ini, oh gue pesek, kasih ke teman-teman. Kalau Pak, pensiun saya 25% ya. Saya kegiatan untuk sosial, untuk makan-makan sama teman-teman, untuk giginya badannya sedekah, itu solusi di dunia sampai di akhir. Besok tamu Allah pertama kali. Sopo sih ahli sedekah? Itu dari alumni SMA 477. Masuk, nggak usah tes-tesan, langsung ya. Itu, ya, itu. Sosial, karena itu apa? Implementasi dari takwa. Alladzina yunfiquna fis sarai wal dharra wal katibina itu wal afina 'anil nas. Orang itu gampang bicara sama sih kami. Ini omongannya positif terus. Ojo haiso. Sulit. Aku kesasar enggak? Gampangan, orang gampangan itu implementasi takwa. Makanya lihat ya, orang pulang haji, pas setelah itu dia seneng urunan, ikut abrul, kuncinya itu. Ramadan ya gitu, orang itu kan diajari sosial, takjil, buka bersama, terus apa lagi? Tak harus, kiri gitu, kiri ya. Oke. Tadi tepuk tangan untuk donaturnya di sini, tepuk tangan dulu. Tapi ada sih gak urunan tapi jalur laporan, urunan jalur laporan, ya. Ini ya, di sini enggak ada, di sini bagus-bagus. Ini ya pepaya, saya punya 40 pohon, namanya bibit-bibit ya. Ini 11 macam, ya. Sekarang lagi target durian, ya. Mosangking, bawor, duri hitam dan lain sebagainya. Ini ya. Timun ini banyak. Buah yang bagus itu dicuci karena ada gut brain microbiome. Jadi orang yang banyak makan koyok ular-ular itu sehat. Karena obatnya bagus karena kan probiotik. Gitu. Jadi orang terlalu bersih itu bahaya. Makanya godong-godong sayuran kok mulus itu insektisidanya tinggi karena ular nggak mau makan. Jadi cari yang keroak-keroak, ular cek mau makan. Atau tenung latte ya gak mau, protein gitu. Makan yang bagus, dicuci, rokok ya mbak. Untungnya boga, kiri sama cili-cili. Karena opong, muten naik ya. Saya boga biji. Arek-arek FKG rebutan kawe. Bagus tak dandanan tak bisa waktu nih gak. Mana saya Prof Lutfi ya, bicaranya. Nah ini Tomanya ini banyak yang meninggal pada waktu pandemi itu bertubi-tubi ya. Tinggal 2 sekarang, Bapak Paliatif Indonesia 92, Prof Sun masih ada, satunya Prof Marlina 85 lebih, yang lainnya sudah tidak ada ya. Makanya paliatif ini salah satu ilmu yang baru yang bermanfaat. Lansia itu masuk paliatif ya, lansia itu masuk paliatif karena fungsi organnya sudah banyak menurun, jadi butuh pendampingan yang luar biasa. Nah, makanya mudah-mudahan tim ini, grup ini bisa tetap langgeng ya. Kita doakan teman-teman yang tidak bisa hadir sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh, bisa bergabung dan
sudah dipanggil, mudah-mudahan diampuni dosanya, tempatkan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu dua pertanyaan enggak, Pak? Paling banyak orang sekarang itu kan stres, Pak ya. Sekarang tuh orang paling banyak orang stres. Tapi saya kepingin rumusnya Pak Agus, bagaimana orang belajar sabar yang sing enak. Belajar sabar Pak, jadi biar nggak stres, nggak. Masalahnya lingkungan sekarang mempengaruhi Pak. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penting. Ya, sabar tadi kuncinya dan jadi ahli surga. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya itu amat sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Yang pertama adalah banyaklah mendengarkan. Bukan ngomong, mendengarkan. Kalau ada yang bagus pujian. Setuju aku. Yes. Aku mendukung. Oke. Satu. Dua, belajarlah mendahulukan kepentingan orang lain, bukan kepentingan kita. Di jalan kalau ada orang nyelip, ada orang nyabrang, dulukan. Itu ada manfaatnya. Nyebrang kalau panjenengan sudah selnya menjadi sehat itu, apalagi jalan. Dan balasannya Allah. Lainnya macet, panjenengan jalan sendiri. Loh, aku gak lancar ya. Allah main gini dok. Nah kamu tadi dulukan orang itu, tak dulukan. Ketiga, berikan reaksi positif meskipun aksinya negatif. Orang lain menjelekkan kita, tidak usah dibalas, biar Allah yang balas. Nah panjangan balas berarti panjangan tambah ikut berat panjangan. Jangan merasa susah tertekan dengan orang lain menjelekkan kita. Kita ini pengen pujian dari Tuhan, bukan dari manusia. Karena manusia memuji, Tuhan belum tentu memuji. Tapi kalau Allah memuji, pasti manusia memuji karena dia akhlaknya mulia. Yang kelima adalah baca itu istighfar 70 kali. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Karena hadis qudsi itu kuat sekali. Tak praktekkan teman-teman saya, dia seorang bendahara, kena tumor di lehernya, tiroidnya. Stres deh. Ya Allah, bagus aku minta amalan bagus. Bacaan nih. Sekarang orangnya sehat, bugar, mari kabeh. Ya, dahsyat itu. Istighfar. Asar, iya. Nggak tahu kok asar kok 70, nggak tahu. Itu hadis kuncinya gitu, nambah-nambah. Dan panjang waktunya banyak ditambahin 100, nggak bisa. Itu sudah. Tadi kenapa? Karena kalau kamu rutin baca itu istiqomah, 70 tahun dosanya panjenengan diampuni sama Allah. Itu. Dan saya praktekkan dong 5 menit toh. Kenapa? Pakai jari saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kenapa? Nggak bisa ditahan ke jari saya. Jarimu untuk apa? Untuk berzikir, untuk nyontek, untuk buat resep. Makanya sebagai dokter ditanyakan semua, nyontekmu ya apa? Misalkan kalau BPJS, ya kan? Kalau VIP, misalkan nyontek ini, mohon maaf, disuruh Pak dokter nyontek, tolong bokongnya dipelorot. Bismillahirrahmanirrahim. Cus, nek BPJS, ayo katokmu pelorotan. Ditanyakan itu, nggak bisa. Ini ada, besok tanya, besok bunyi semua. Kakimu untuk apa? Untuk berjalan ke masjid, untuk olahraga, untuk kunjungi orang sakit. Ngomong dewa ini, organ ini. Mata semua, nggak bisa ada yang ngomong, dia bicara sendiri. Makanya, boleh pakai hitungan, tapi saya pakai jari. Karena olahraga jari itu ya gini. Ya ini gini, ya, zikir, gini. Itu gerak semua itu. Ya, ini, nah itu. Ya, dan tidak praktekkan. Kami 70 kali 5 menit Pak. Ya, Pak, 33 kalau zikir kan 33 tak tambahi 33 kali 2 66 tak tambahi 4 70 pas 5 menit Pak. Tapi hasilnya luar biasa. Tidak nanti. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kami sering mendengar ya kalau untuk penyakit lansia katanya memang tendensinya cenderung ke stres ya, kemudian demensia, Alzheimer ya. Nah tapi saya pikir juga ada ya yang juga sangat-sangat melihat ke orang, jadi banyak orang yang seperti stres, seperti demensia, seperti
dia tuh putus asa ya, itu seperti homesick. Nah kejadian ini banyak sekali saya tahu ya, saya alami juga gitu kan. Untuk homesick ini memang kan kelihatannya dia nggak apa-apa gitu ya. Nah tapi di sini dia bisa menangis kayak orang putus asa gitu ya, setiap hari misalnya. Terus kemudian juga dia bisa ada barang apa tuh dipukul kepala-kepalanya nih, gitu kan, dibentur-benturkan. Terus ada pula kemudian hatinya, jadi apa gitu, padahal boleh dikatakan dia kan nggak apa-apa, kayaknya sehat. Nah, mana yang lebih parah ya untuk yang homesick, karena katanya homesick pun juga nanti lama-lama bisa ke orang gila, jadi gila dia, karena dia udah rasanya mungkin ya tidak memikirkan apa gitu, nggak memikirkan apa-apa. Nah untuk ini apakah dia akan langsung ke orang yang stres itu, menjadi stres dan kemudian dia tuh menjadi depresi, nah itu bagaimana dong? Mana yang lebih parah? Jadi stres itu ada ringan, sedang, berat ya. Tapi yang bahaya itu kan psikotik, itu batasnya 6 bulan. Ada gejala gitu cepat dikoreksi ya, ada sesuatu yang organik atau non organik. Organik itu otaknya ada masalah enggak, direkam EEG, mungkin di foto ada pengecilan otak atau enggak, sehingga fungsinya berkurang ya itu. Nah organik, tekanan lingkungannya bagaimana, kepribadiannya bagaimana ya, nanti dibantu dengan obat. 6 bulan. Tapi kalau sudah psikotik itu berat. Psikotik yang jenis paham itu lebih berat. Orangnya sehat seperti biasa, tapi begitu kecentok masalahnya dia ngomongnya gak karu-karuan. Itu yang bahaya. Itu yang angel terdeteksi dan angel sembuhnya. Paham? Itu banyak sekarang gitu ya. Tapi orangnya ngobrol biasa seperti biasa, tapi begitu kecentok dia punya kepercayaan yang kekeh, itu psikotik paham. Kalau psikotik yang pecahi gelas itu motorik ya, itu dipakai obat penenang dan istirahat gitu. Tapi sing paham itu keyakinan yang gak karu-karuan, itu yang bahaya. Jadi diperiksakan organik. Tadi saya katakan brain atrofi itu banyak, makanya jangan lali minum itu penting. Minum mineral itu 5%. Vitamin kita itu bingung vitamin, ada vitamin 1%, mineral itu 5%. Ini yang pegang peran terhadap sistem kekebalan tubuh, terhadap tubuh kita. Kenapa? Yang keluar ini mineral, keringat mineral. Nek gak percaya, nek keringatan dilatan lah asin mesti kan gitu. Sedangkan di luar ojo banyak garam. Coba tantangannya ya apa? Pasien saya rumahnya bagus lumpuh, ternyata kurang natrium. Begitu diinfus natrium jalan lagi. Ojo anti, tapi ojo terlalu banyak. Teman saya anti nasi, wajahnya koyok mayit, terus gonggong ini. Dan nasi kan untuk inteligensi, kurang iyo, bakal enggak apa-apa bagus. Tapi ini anti itu bahaya, anti garam. Nah panjenengan ini mineralnya ganti dari mana? Selnya keringat, ludah, air mata, kencing, buang air besar, itu mineral semua. Makanya nomor 1 mineral yang paling tinggi adalah air zam-zam. Makanya saya doakan panjenengan umroh haji itu supaya bawa air zam-zam. Kedua, air kelapa, air degan, itu infusnya Allah. Jadi kalau seminggu sekali, seminggu 2 kali air degan ya bagus. Degannya bagus, itu kolagen ya, untuk membantu lutut kita dan lain sebagainya. Tapi obatnya lutut yang bagus adalah teri. Teri itu obatnya lutut, tapi jangan yang asin. Yang asin ada nitrosamin, pemicu kanker nasofaring. Teri yang masih orisinil, yang masih putih itu fresh, dicampur putih telur atau ikan koto, maka imunmu akan meningkat. Kan gitu. Apalagi diteri tonggone, lebih bagus lagi ya tak? Kan gitu ya kan gitu ya. Jadi cek organik, periksa ya, itu jangan diremehkan. Sudah ada gangguan itu, marah-marah, kepala dibentukkan. Saya cenderung ada brain atrofi. Nah itu hati-hati, nyeri, keluhannya nyeri di kepala ya, saya kira itu ya. Oke, ada lagi matur nuwun ya. Wis oke, sekarang sehat semuanya. Saya mohon izin, saya harus kembali, saya harus mimpin rapat dan lain sebagainya. Sukses untuk alumni
Maka semoga bahagia, sejahtera, dan ini resep-resep yang sangat bagus sekali. 3 yang harus dipaksa: olahraga, ibadah, sedekah. 3 yang dasar. 1 adalah tahajud, baca Al-Quran, puasa. Ya. 3 activity question yang bagus: istighfar, zikir, sholawat. Itu dasar semuanya. Ya. Pasien saya kanker pankreas, saya kasih morfin nggak mempan. Begitu saya ajak istighfar, zikir, tidur. Nah ini tadi zikir saya ada 2. Sebenarnya zikirnya banyak. Saya ada 20-an yang tak minum, yang tak baca syahadat. Tapi ini yang pokok: 1 dicintai oleh Tuhannya, oleh Allah. 2 berkah. Rabbi anzil munjalan mubarakah wa anta khairul, selalu bertambah kebaikannya, ya kesehatannya, ya keluarganya, ya dan sebagainya. Makin tua jangan makan tambah obatnya, tapi hatinya yang lebih ditata. Sehingga kalau lansia cukup 3: ngatur tensi, karena hipertensi itu 95% tidak diketahui penyebabnya. 2, ngatur diabetes, kalau memang ada diabetes baik tipe 1 atau 2. Yang 3 adalah vitamin. Vitaminan jangan cari vitamin C yang tinggi, tapi yang multivitamin, ada mineralnya. Karena yang penting adalah magnesium, Zn, selenium, ya, dan lain sebagainya. Itu yang lebih penting. Ya, hati-hati, keliru. Vitamin C 1000, salah, dibutuhkan 75. Yang 9000 ngendap. Itu pemicu batu ginjal. Nek panjang minumnya enggak banyak. Kalau yang 500 enggak apa-apa, masih bisa, asal minumnya tambah. Makanya trace mineral itu penting sekali. Ya, dan itu banyak pada sayur, buah-buahan, dan ikan laut. Ya, itu kuncinya. Ya, saya kira itu dari saya. Matur nuwun, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersenang-senang, sehat ya.
yang saya hormati Ketua Alumni Mas Sarno,